Bapak Ibu, di sini saya sudah memberikan poin-poin singkatnya ya. Yang pertama kita harus membuat template sertifikat dulu di Google Slide ya. Yang kedua kita membuat Google Form, dan yang ketiga membuat spreadsheet baru. Kemudian yang keempat dihubungkan dengan AutoCAD, dan yang terakhir kita bisa mengisi form tersebut untuk cek apakah sertifikat tersebut masuk ke email kita masing-masing gitu ya. Oke. Nah, ini saya udah bikin folder baru di drive saya, judulnya demo sertifikat. Kemudian kita buat Google Slides dulu. Presentasi kosong. Kita hapus dulu semuanya jadi blank kosong, blank page gitu. Nah, sekarang ini adalah lembar kerja untuk kita bikin desain sertifikat. Nah, desain sertifikat ini ya Bapak Ibu bebas mau bikin lewat mana aja, misal mau pakai Canva, aplikasi Canva, atau mau pakai aplikasi Pixel Lab, kalau mau mendesain sendiri. Ada banyak, tapi ini saya kasih cara praktisnya aja ya, karena sudah di Google itu banyak banget bertaburan template sertifikat yang bisa kita gunakan. Jadi, contoh aja ini, kita searching di Google aja, sertifikat kosong template. Nah, di sini banyak nih yang kosong-kosong. Bapak Ibu bisa pilih, cari yang kosong ya Bapak Ibu, yang nggak ada tulisannya gitu. Saya pilih deh contoh. Misalnya. Ini kita simpan dulu. Oke, saya simpan di bagian download aja deh dulu ya, supaya mudah dicari. Simpan di sini. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu, saya ngambil yang template-nya nih. Kemudian kita kembali ke slide lagi. Lalu kita sisipkan ya Bapak Ibu, gambar upload dari komputer. Klik download-nya. Tadi saya simpan di sini tadi ya. Nah, masuk ke sini, kemudian kita taruh di sini. Nah, sekarang kita atur. Tapi ini biasa sertifikat ini dalam bentuk halaman A4 ya. Jadi kita setting dulu tampilannya. Kita setting dulu penataan halamannya. Nih, di file penataan halaman. Kita buat khusus custom. Biasanya kalau yang A4 itu 29,7 kali 21. Nah, kita terapkan. Nah, kemudian kita perlebar, kita samain ya. Ya, ini. Nah, kemudian ini kostum. Nah, ini template-nya ya. Cara meletakkan tulisannya, Bapak Ibu tinggal tambah kotak teks. Nah, kemudian taruh di sini. Ya. Lalu kita masukkan di sini, kita taruh di tengah halaman, diratakan dulu. Oke, kita perbesar ya ukurannya, fontnya. Biasanya kalau sertifikat tulisannya itu besar ya. Kita ganti misalnya fontnya dulu. Kita tulis di sini. Diberikan kepada tengah. Kalau kurang besar kita besarin. Jadi Bapak Ibu sesuaikan aja mau fontnya yang mana. Ya, ini kita kasih contoh aja dulu. Kita atasin. Terus ini kurang ke tengah ya. Ya, anggap aja deh di tengah pokoknya. Kemudian kita tambah teks lagi untuk namanya di sini ya. Kita tambahkan teks.
taruh tengah. Nama. Nama ini jangan lupa dikasih tanda kurung sudut lancip 2 kali. Jadi misalnya nama lengkap. Nah ini. Nah ini nanti akan dihubungkan dengan tulisan yang ada di Google Form nanti. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tulisannya harus sama. Huruf besarnya di N dan di L. Tulisannya nama lengkap. Ya, nanti di Google Form harus ditulis kayak gitu. Coba kita rubah, kita panjangin lagi deh kalau namanya lebih panjang ya. Supaya aman. Oke. Nah, gini terus. BN 5 Syam misalnya ya. Kemudian apa sih sertifikat SP apa gitu misalnya 001 misalnya. Misal udah gitu. Terus udah kan di sini biasanya atas keberhasilannya apa gitu kita tambahin lagi teksnya. Terus ini di sini biasanya tanda tangan ya. Tanda tangan wali kelas misalnya. Ya, kalau mau ditambah-tambahin Bapak Ibu bisa juga nih, misal mau dikasih gambar lain misalnya. Kita cari di pelajari selengkapnya itu, misal ialah PNG. Jadi Bapak Ibu kalau cari gambar pakai tanda yang PNG gitu, belakangnya tulisannya, jadi nanti bisa langsung digabung, nggak ada backgroundnya gitu, hilang. Backgroundnya nggak ada. Jadi misal kita mau pakai yang ini deh, nih. Nah, siapkan gambar ya. Kita hapus linknya. Nah, nah, kedua biji ya. Nah, disesuaikan ukurannya. Misal di sini. Nah, jadi suka-suka Bapak Ibu misalnya mau cari lagi gambar yang lain, boleh. Nanti tinggal dicari aja di sini, tapi tambahin belakangnya PNG ya Bapak Ibu. Jadi sudah jadi gitu gambarnya, tinggal bisa digabungin. Nggak perlu dihilang-hilangin background lagi. Nah, itu contoh untuk menambahkan ornamen-ornamen hiasan yang ada di sertifikat. Tadi foto tanda tangan, tapi belum dihilangin backgroundnya. Kita masuk ke remove BG upload dulu. Yang menghilangkan background seperti Bapak Ibu menghilangkan background foto Bapak Ibu. Nah, jadi untuk remove background tanda tangan di sini aja Bapak Ibu jadi langsung jadi. Coba dulu ya. Kita masukin tanda tangan. Jadi Bapak Ibu tanda tangan dulu di kertas HPS misalnya putih, kemudian di foto. Nah, ini udah kita download juga tanda tangan dan tanda tangan kepala sekolah tadi ceritanya. Kemudian kita sisipkan seperti biasa, upload dari komputer. Mana tadi tanda tangannya?
Nah, ini ya, tanda tangan kepala sekolah ya. Oke. Berikutnya sudah bikin template sertifikat, kita tandai dulu ya. Kita lanjut ke membuat Google Form. Kita buat Google Form ini untuk mengambil data yang nanti dimasukkan ke sertifikat kita. Nah, jadi ini simple aja di dalamnya ya Bapak Ibu. Yang penting ini bisa diisi oleh siswa untuk menulis nama mereka gitu. Kemudian di sini kita tulis nama. Jangan lupa tadi tulisan nama lengkapnya N-nya besar ya Bapak Ibu. Lengkap, L-nya besar. Nah, gitu. Wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi email. Yang penting kita mau ngambil nama lengkapnya aja. Karena itu yang nanti keluar di sertifikatnya ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa juga kita tambahkan email karena nanti kita kan ingin sertifikatnya langsung masuk ke email mereka masing-masing. Email, oke. E-nya besar ya Bapak Ibu, nanti jadi berhubungan juga ke itunya. Nah, sudah kita membuat itu, kemudian klik di sini. Ini udah ya. Oke. Oke. Udah ini misalnya pesan konfirmasinya. Terima kasih sudah mengisi data. Bisa simpan. Ini tadi kan kita udah membuat pertanyaannya kan, nama lengkap dan email. Kemudian kita masuk jawaban. Klik yang hijau, lihat jawaban di spreadsheet ini. Oke, nah ini ya. Ini kan belum ada isinya ya Bapak Ibu, jadi kita mau setting dulu nih. Setelah kita setting, baru nanti sistemnya bisa mencetak sertifikatnya. Udah ini. Kita udah sampai ke langkah keberapa tadi? Ketiga ya? Spreadsheet tadi. Oke, buat spreadsheet juga kita udah buat. Kan langsung di jawaban tadi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langkah berikutnya itu autocrat-nya. Kita hubungkan dengan autocrat-nya. Nah, cara menghubungkan ke autocrat-nya, Bapak Ibu masuk ke add-on di sini. Nah, nanti di sini muncul autocrat launch. Kalau Bapak Ibu pakai akun belajar.id, itu langsung ada nih autocrat-nya. Dan semua aplikasi fitur-fitur Google itu lengkap, kita nggak perlu download lagi. Tapi kalau Bapak Ibu pakai akun pribadi, kemungkinan autocrat ini belum ada. Jadi Bapak Ibu harus dapatkan add-on dulu. Klik dapatkan add-on, nanti Bapak Ibu bisa, nih kalau kayak gini misalnya dapatkan add-on, nanti cari autocrat, baru di-download. Nah gitu ya. Ini kebetulan karena saya udah punya autocrat-nya, karena udah download kan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal telusuri autocrat. Nah, nih, nanti Bapak Ibu install. Install dulu, baru bisa masuk ke dalam add-on ini. Ini kebetulan saya udah punya. Kecuali Bapak Ibu pakai akun belajar.id udah ada autocrat-nya, jadi nggak perlu install lagi. Oke, langsung aja kita launch. Oke, kemudian new job. Nah, kita tulis namanya, judulnya misalnya sertifikat kelas akhir misalnya. Next. Choose template-nya from drive tadi ya Bapak Ibu. From drive tadi. Kita tadi nyimpan template-nya di drive kan yang judulnya slide-nya itu tadi sertifikat kelas akhir tadi ya. Nah, ini cari di drive. Bapak Ibu klik ini sertifikat yang sudah kita ini tadi. Nah.
tadi ya ini. Tadi jadi kita masuk sertifikat kelas akhir tadi ya Bapak Ibu. File settingnya ini kita taruh sertifikat dalam kurung nama lengkap. Kenapa kita tulis begitu? Supaya kita lebih mudah mencari file sertifikat nama siswa kita. Misal sertifikat nanti nama lengkap ini berhubungan dengan nama lengkap yang sudah diisi di Google Form tadi oleh siswa. Jadi misalnya namanya Rahayu, nanti di sini sertifikat Rahayu gitu. Oke, ini jangan lupa tipenya PDF ya yang mau kita share. Kemudian kita klik yang ini tetap multiple output mode, artinya kita mau nge-share itu masing-masing siswa satu sertifikat. Ya, kalau ini dalam satu file itu seluruh siswa sertifikatnya. Ini kita masing-masing. Oke, kemudian next. Nah, ini saya masukkan ke, tapi saya mau bikin folder baru aja deh supaya lebih mudah. Coba saya buat folder baru lagi di sini, supaya nggak kegabung gitu, Bu. Oh, ini. Nah, jadi nanti nggak kegabung, khusus di sini rekap sertifikat. Khusus sertifikatnya aja. Kembali lagi ke mana tadi? Ya, choose folder. Supaya nggak kegabung, kita gabung jadi satu, namanya rekap sertifikat. Nah, ini select. Oke. Nah, untuk yang demo sertifikatnya dihapus aja. Nah, ini supaya tergabung khusus file sertifikat aja di sini. Kalau yang file mentah tadi kan yang di demo sertifikat tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian tinggal next. Next lagi. Next lagi. Nah, ini share docs and send emails. Iya, kita mau nge-share docs-nya dan juga mau nge-send emailnya ya. Jadi yes. Nah, jadi kita share-nya yes ya. Kemudian share doc-nya PDF. Nah, ini mengizinkan, ini tetap yes, yes, no aja Bapak Ibu. Yes, yes, no. Tetap seperti ini. Nah, ini to-nya. Kepada siapa yang mau kita kirimkan, kepada yang tercantum emailnya tadi. Jadi bikin lagi tanda kurung lancip itu tadi, tulisannya email. Nah, oke. Misal sertifikat. Oke, ini misalnya berikut ini sertifikat. Next ya, misalnya next. Oh, ini run on from Tiger, saya klik yes ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang ini berarti udah berhasil ya. Jadi kita close aja. Kita coba masuk ke sini. Nah, tadi ini kan pertanyaannya. Coba kita kirim linknya ke siswa. Salin, saya kirim ke chat ya. Oke, silakan Bapak Ibu bisa isi formnya. Kita cek apakah sudah keluar di email. Nah, ini saya masuk ke drive saya yang folder rekap sertifikat. Nanti kalau ada yang ngisi, nah itu ada keluar Bapak Ibu di folder rekap sertifikat tadi ya Bapak Ibu. Nah, sudah ada sertifikat Ibu Lisna Dewi, sertifikat Ibu Laili Jamila, dan sertifikat Bapak Hairahman. Nah, coba kita cek. Wow, sangat mudah Ibu ya bikin sertifikat. Di emailnya Bapak Ibu yang sudah ngisi, nanti juga ada kiriman emailnya langsung. Bisa di-refresh aja emailnya. Sementara di drive kita juga, di drive kita sendiri pun juga ada ininya, arsipnya. Coba kita buka ya. Nah, sudah. Keluarkan Bapak Ibu. Nah, gitu. Wow. Kalau di email masuk nggak? Nah, jadi kan kalau di rekap sertifikat ini sebagai arsip kita ya, kalau misal jaga-jaga misalnya
nggak masuk di email. Jadi Bapak Ibu bisa nge-share langsung sertifikat ini cetakannya ke, misal ada beberapa misal yang nggak masuk emailnya, misalnya kadang-kadang kayak gitu. Atau Bapak Ibu juga bisa gini, Bapak Ibu bisa juga bagi folder, kayak biasa kita bagi folder, ini demo sertifikat ya. Nah, rekap sertifikat ini misal mau dibagikan foldernya ke siswa-siswa kita. Jadi siswa kita download sendiri bisa juga. Siswa kita download sendiri, tinggal dibagikan aja foldernya. Tapi nanti siswanya jadi bisa lihat semua sih sertifikat teman-temannya semua. Itu. Nah, ini tinggal diubah. Oh ya, ubah ke siapa saja memiliki link. Oke, nah tinggal disalin terus dikasih ke siswa kita. Nah, kayak gitu. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu? Kalau sertifikatnya tinggal bisa juga dibagikan juga untuk siswanya. Tinggal didapatkan link, tinggal kasih ke siswanya. Gitu, salin link. Nah, gitu. Baru dibagikan. Misal Ibu Lisna Dewi, saya bagikan tadi ya, ini sertifikat Ibu Lisna. Bu, punya saya belum masuk nih, katanya gitu kan sertifikatnya. Oke, ya udah kamu download aja di sini ya, anak ya, kayak gitu. Jadi nanti siswa kita tinggal download di sini, gitu.